Sebuah perjanjian ditandatangani di ruangan tertutup. Tak ada siaran pers. Tak ada pemberitaan besar. Tapi efeknya terasa bertahun-tahun kemudian. Tanah yang dulunya bebas, kini dijaga investor asing. Infrastruktur megah berdiri, tapi utangnya membelit. Diplomasi yang katanya netral, justru condong ke satu kubu. Inilah wajah diplomasi modern, terlihat damai, tapi penuh tarik ulur kekuasaan. Di balik kerjasama bilateral, ada yang tidak pernah benar-benar diberitahukan kepada rakyat. Dan pertanyaannya adalah, apakah Indonesia sedang menyusun strategi? Atau sedang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar? Dalam satu dekade terakhir, Indonesia makin aktif menjalin kerjasama bilateral. Tapi tidak semua kerjasama itu disorot media. Ambil contoh perjanjian Indonesia-UEA. Di permukaan, kita melihat investasi besar dari Abu Dhabi di sektor energi dan teknologi. Tapi ada detail yang nyaris luput. Sebagian wilayah di Kalimantan dan Aceh ditawarkan untuk pembangunan fasilitas energi dan pelabuhan, dengan masa hak kelola hingga 99 tahun. Lalu ada kerja sama militer dengan Jepang, yang kabarnya menyisipkan klausul transfer teknologi kapal perang dan radar, namun dengan ketentuan pembelian alat utama dari produsen mereka. Belum lagi perjanjian transportasi dan pelabuhan dengan Cina yang terikat proyek Belt and Road Initiative. Pertanyaannya, apakah kita mendapatkan kendali penuh? Atau sekadar jadi tuan rumah? Diplomasi bukan hanya soal luar negeri. Kadang, kebijakan luar negeri punya pengaruh langsung ke dalam negeri. Misalnya, posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel. Indonesia secara historis membela Palestina. Tapi pada 2024, ketika tekanan dagang dari Eropa dan Amerika meningkat, sikap kita mulai terlihat lebih lunak. Lalu dalam isu Laut Cina Selatan, Indonesia mengklaim kedaulatan penuh atas wilayah Natuna. Tapi Cina tetap mengklaim zona ekonomi eksklusif kita sebagai bagian dari Niederschleifen mereka. Dalam banyak kasus, Indonesia memilih langkah kompromi. Apakah ini bentuk kecerdasan diplomasi? Atau tanda kita terlalu hati-hati karena terjebak kepentingan investasi asing? Mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya yang menentukan arah diplomasi Indonesia? Apakah hanya Kementerian Luar Negeri? Ataukah ada kekuatan lain yang lebih senyap tapi menentukan? Beberapa laporan menyebutkan keterlibatan lembaga intelijen dalam proses diplomatik yang bersifat sangat strategis, terutama ketika menyangkut kerja sama teknologi, keamanan siber, dan pertahanan. Di sisi lain, ada juga tekanan dari korporasi global. Lobi politik bukan hal asing. Bahkan, beberapa kebijakan pemerintah yang terlihat tidak populer seringkali berakar dari komitmen diplomatik yang sebelumnya sudah disepakati secara rahasia. Kita tidak sedang bicara konspirasi. Kita bicara bagaimana dunia benar-benar bekerja. Jika pola ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menjadi negara yang terlalu bergantung pada kekuatan besar dunia. Tapi bukan berarti semuanya gelap. Kita juga melihat langkah-langkah strategis. Indonesia mulai memperkuat kerja sama selatan-selatan, menjalin aliansi dengan negara berkembang lain yang juga ingin keluar dari bayang-bayang kekuatan besar. Namun tantangannya tetap satu, apakah kita berani mengambil keputusan yang tidak populer, tapi menyelamatkan kedaulatan jangka panjang? Ramalan Politika Nusantara, Indonesia akan menjadi medan pertarungan pengaruh AS, Cina, dan kekuatan Arab di tahun-tahun mendatang. Dan hanya negara dengan diplomasi berani dan taktis yang bisa bertahan sebagai pemain utama. Perjanjian-perjanjian diam-diam akan terus dibuat. Tapi apakah rakyat tahu? Apakah kita sebagai bangsa siap menghadapi konsekuensinya? Disinilah Politika Nusantara hadir. Untuk membuka mata, menyingkap apa yang tak terlihat, dan mengingatkan bahwa diplomasi bukan sekadar seremoni. Subscribe sekarang. Karena besok, bisa jadi perjanjian berikutnya akan menentukan nasib kita semua.